Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Astikasari, NPM 1702-1078 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank dan lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, dasar hukum perbankan syariah. Dasar hukum bank syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya itu ada produk perbankan syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana ini meliputi dua macam, yaitu yang pertama al-wadi'ah dan yang kedua itu investasi. Wadi'ah itu sendiri adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja setiap si penitip kehendaki. Yang kedua ada investasi. Investasi dalam aplikasiannya, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola. Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah dan juga ijarah. Produk yang kedua itu ada penyaluran dana. Yang pertama ada prinsip jual beli, itu meliputi murabahah, salam dan juga istisna. Yang pertama itu murabahah. Murabahah yaitu jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan juga nasabah. Yang kedua ada salam. Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas. Yang ketiga ada istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual, serta pembayaran dapat dilakukan kapan saja. Selanjutnya ada prinsip sewa atau ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas pemindahan barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang selanjutnya ada prinsip bagi hasil, itu ada dua, yaitu musyarakah dan mudharabah. Yang pertama musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Yang kedua ada mudharabah. Mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pengelola seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Selanjutnya itu ada jasa perbankan. Yang pertama al-syarf, yaitu jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Jasa perbankan yang kedua ada ijarah, yaitu jenis kegiatannya seperti menyewakan kontan simpanan atau safe deposit box dan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodian. Bank mendapat sewa dari jasa-jasa tersebut. Selanjutnya ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama itu dari hukum yang digunakan. Pada bank konvensional, semua transaksi dan perjanjian dibuat dengan dasar hukum positif, sedangkan bank syariah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Yang kedua ada sisi investasi. Pada bank syariah, seseorang bisa meminjam dana usaha dari bank apabila jenis usaha yang dijalankannya halal, sedangkan pada bank konvensional, seseorang diperbolehkan meminjam dana untuk keperluan apa saja sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perbedaan yang selanjutnya yaitu dari sisi orientasi. Bank syariah berorientasi pada profit, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat, sedangkan bank konvensional lebih cenderung mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan semata. Yang keempat yaitu pembagian keuntungan. Bank konvensional menggunakan prinsip bunga, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Yang selanjutnya ada jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu ada BMT atau Baitul Mal wa Tamlil, adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak dan juga sedekah. Selanjutnya ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi, kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga. Dan yang ketiga ada asuransi syariah. Asuransi syariah adalah
sebuah lembaga keuangan syariah yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat ada pegadaian syariah, yaitu gadai merupakan jaminan utang dan tujuan gadai adalah mendapatkan pelunasan utang serta harga barang yang digadaikan jika si rahin atau si yang menggadai itu gagal melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Selanjutnya adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Yang keenam itu ada dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu ada pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu 1 tahun. Sekian video penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.